dia mewawancarai seorang sumber namanya Ahu, itu bukan nama sebenarnya, itu namanya disamarkan. Ahu itu mengatakan bahwa dia itu disewa, diberikan uang, dijemput di Jawa Barat, di kampungnya di Jawa Piru, dibawa ke sini. Lalu sebelum datang ke Jakarta, kemudian dia itu diminta untuk membuat bom Molotov. Itu laporan Mas Aiman. Jadi itu clear bahwa dan orang ini Ahu ini dulu pernah 2 kali melakukan demo. Satu mendukung Gibran, yang kedua mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan kata lain bahwa yang merekrut Ahu adalah orangnya Jokowi, orangnya Gibran. Oke, jadi gimana? Ini Ahu adalah perusuh. Ahu adalah perusuh, salah satu perusuh. Betul, tetapi dia ini belum ditangkap berarti Ahu ya, belum ditangkap ya. Betul, dia orang yang ketinggalan. Oke. Dia orang yang ketinggalan. Dia dari Jawa Timur, Jawa Barat. Oke. Dia kemudian datang ke gedung DPR, depan gedung DPR. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia nggak bisa datang. Teman-temannya sudah ke tempatnya Pak Sahroni. Oke, waktu penjarahan. Betul, waktu penjarahan dia ketinggalan yang nggak bisa datang ke sana. Dia bawa bom Molotov juga. Dia kata laporan yang ditulis oleh Republika itu sebelum datang ke Jakarta diminta untuk membuat bom Molotov. Dan dia buat itu. Betul. Oke. Gitu. Dari Jawa Barat kemudian ikut menjarah di rumahnya Sahroni. Tetapi ketinggalan. Betul. Dan dia mengenal semua orang-orang yang sedang menjarah itu ketika ditunjukkan video. Itu teman saya, tadinya dia itu membawa jaket saya, kata si Ahu. Dan sebelumnya dia diminta untuk mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Jokowi dan mendukung Gibran 2 kali. Jadi memang ini adalah operator lapangan demo. Laporan jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan, real bisa menjadi, kalau kami peneliti itu adalah data. Itu satu. Dua. Saya lanjutkan ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah soal ketidakadilan. Yang kedua adalah soal tadi geng Solo. Yang ketiga kemungkinan keterlibatan CIA. Nah, ini yang belum dibahas banyak orang. Nah, itu mungkin silahkan di video tadi Mbak Anggi, tolong boleh. Ya, yang link video tadi. Nanti sambil diputarkan. Apa yang mau disampaikan? Sudah dikirim tadi? Sebentar, ini saya masih diproses, Nah, nanti sambil cerita aja apa? Betul. Nah, ini kemudian saya mendapatkan beberapa hal di dalam video itu ya soal keterlibatan CIA itu ada 10 tanda kata video itu. Ada 10 tanda keterlibatan CIA di dalam demo rusuh kemarin. Saya akan baca satu persatu. Nomor 1. Ini karena risetnya buru-buru jadi nanti kita sama-sama ya pelajari. Yang nomor 1, revolusi yang didukung AS selalu punya ciri warna. Hong Kong itu cirinya ada warna hitam dan warna kuning. Di Ukraina yang dikenal sebagai Orange Revolution, Velvet Revolution itu mempunyai warna oranye. Sedangkan di Indonesia yang kemarin terakhir itu mempunyai ciri warna pink dan hijau. Tetapi sebetulnya warna pink dan hijau itu sebetulnya agak terlambat datangnya Mas Aiman kalau saya perhatikan. Tapi itu betul. Tapi meskipun terlambat datangnya. Yang kedua, selalu menggunakan anak muda dan perempuan di jajaran depan di dalam demo. Itu Gen Z, Generation A, Alpha dan seterusnya. Itu mereka gunakan itu sebagai alat. Kemarin banyak juga pelajar SMA pelajar dan seterusnya. Nah, itu kata analisis ya. Ini saya hanya membacakan saja. Nanti kita sama-sama analisis. Yang ketiga, selalu menggunakan referensi pop culture, budaya pop sebagai media komunikasi untuk membuat masalah connect dengan persoalan yang sedang diproses. Di Hong Kong itu menggunakan gambar kata sebagai maskot, sebagai tanda, sebagai di sini apa? One Piece. Di sini itu adalah One Piece. Itu yang diambil dari itu logo pergerakan gitu ya. Logo pergerakan. Ya, mudahan kawan-kawan bisa nangkep. Ya. Yang nomor berapa tadi? Nah sekarang nomor 5. Maaf. Nomor 3 tadi nomor 3 ya. 4. Sekarang nomor 4. Punya daftar tuntutan. Di Hong Kong juga sama. Itu jelas keterlibatan CIA. Di Indonesia muncul tuntutan 18 plus 7. 17 plus 8. 8 plus 17. 17 plus 8,
17 Meskipun menurut saya itu wajar, kan setiap demo pasti ada tuntutan. Iya. Oke. Saya ulangi, 17 plus 8. Ya. Maaf. Oke, ya, itu kata analisis ini. Nah, kemudian yang kelima itu memprovokasi polisi untuk bertindak. Setelah nanti polisinya bertindak, lalu dia disalah-salahin katanya. Ya. Nah, itu juga yang terjadi di sini. Oke. Nomor 6, menggunakan kode. Misalnya di sini itu ada kode ACAB ya, ACAB ya. All nggak usah saya ini karena kasar banget ya. Yeah. All cops are bastards gitu ya. Jadi semua maaf ya Pak Polisi ya. Ini saya hanya menjelaskan. Ya, ini kan teori. Ini analisis ya. Dan itu udah lama juga. Ya ini sudah meluas. Oke. Atau kode 1312 gitu ya. Ini 1312 itu adalah. Nah, ini terjadi juga di Hong Kong, muncul juga kode-kode seperti ini, kata analisis ini. Nah, kemudian lalu kemudian nomor 7 pasti mempunyai satu gambar ikonik itu untuk menunjukkan adanya heroisme. Nah, di Indonesia itu ada ibu-ibu berkerudung yang pink itu yang sedang berhadapan dengan polisi. Itu yang dijadikan jadi maskot gitu, maskot perlawanan. Oke. Nah, itu tetapi sayang di dalam video itu saya putar berulang-ulang. Itu untuk di Hong Kong itu dia nggak sebutkan apa ininya ya, saya coba-coba. Oke, kemudian nomor 8 itu adanya operasi disinformasi. Ini nggak dia uraikan secara mendetail apa itu, tetapi tadi saya baca memang ada unsur disinformasi itu. Nah, kemudian nomor 9 itu mengeksploitasi penderitaan rakyat sebagai alasan untuk melakukan perlawanan. Nah, di sini itu yang dieksploitasi adalah ojol. Nah, yang terakhir nomor 10. Nah, nomor 10 ini betul-betul kalau ini berasal dari bukti-bukti konkret yang langsung ditunjukkan secara resmi. Ada 8 teks dari paper National Endowment for Democracy, NED itu laporan tahun 2023. Itu yang dijadikan kalau itu teks betul itu laporan. Ini yang dijadikan bukti oleh analisis itu. Nah, di antaranya ini saya bacakan sedikit karena saya nggak dapat tadi mengquote secara lengkap. 8 itu di antaranya ya. Itu memang BIN sempat memperingatkan kedubes AS agar tidak ikut campur urusan dalam negeri RI. Dari mana sumber itu? Itu dari ini laporannya NED. National Endowment for Democracy 2023. Oh, itu lembaga resmi? Saya belum pernah dengar. Itu Amerika yang punya. Pak Wawan ada pernah mendengar itu? NID? Ya. NED. Langsung Pak Wawan. Ya, terima kasih. Ya sebetulnya ini kan masalah secret juga ya. Diungkap begitu kan kadang menjadi. Nggak, NID Anda pernah dengar itu? NID. Ya. Tapi itu lembaga kredibel. Ya. Jadi kalau dia mengatakan ini 10 poin tadi artinya memang itu benar. Bukan Mas Eman. Saya sebentar Mas Eman. Ya. Saya ini aja saya klarifikasi. Yang 10 tadi bukan dari NID yang mengatakan. Cuma yang 10 tadi dari yang 10 itu berasal dari ini sebuah akun YouTube Friday Everyday berjudul Solid Evidence that a Color Revolution is running in Indonesia. Ini nggak bertanggung jawab sekali. Ya. Nggak, maksudnya kalau kita membangun opini apalagi yang disaksikan oleh ratusan juta rakyat, setidaknya kita menunjukkan ada rasa tanggung jawab gitu loh. Sumbernya dari mana? Ini sumbernya ini. Nah, ini itu. saya menunjukkan bahwa saya sedang menunjukkan hasil penelitian saya. Kemudian mana yang kira-kira yang paling kuat. Saya pikir gini ya, seorang ini yang mana nggak masuk akal. Yang tadi kan kegelisahan, iya. Yang kedua tadi geng Solo disebut. Yang ketiga CIA. Yang mana yang butir itu? Dia bilang yang dari 3 berarti nih. Pak Buniani katanya dari YouTube. Betul. Oke. Apa boleh seorang peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Pakai ini, Bang Muni. Boleh. Sudah pasti dari manapun sumbernya YouTube itu yang namanya History Channel. Nah, ini masalah. Ini masalah kita. Saya jawab dulu. Masalahnya, Pak. Biar jelas dulu ini apakah boleh. Anda di sini membawa peneliti. Biar saya jawab dulu. Biar saya jawab dulu. Anda atas nama peneliti. Mengambil poin-poin dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Saya pertanggungjawabkan saya ini peneliti. Anda dengarkan dulu, saya bertanggung jawab. Kalau saya salah, silakan tangkap saya.
Bukan soal tangkap Ini, menangkap. Mas, Anda di sini atas nama peneliti. dengar dulu, saya Seorang peneliti. peneliti harus Saya peneliti, saya bertanggung jawab. Saya punya gelar untuk itu dan saya mempertanggungjawabkan. Yes, saya mengerti Anda punya gelar, tapi Anda mengambil poin-poin dari sumber yang tidak kredibel. Bagaimana itu? Enggak. Sekarang kalau Anda tonton nanti sumber dari YouTube itu Anda bisa melihat apakah tadi Anda mendengarkan nggak dari 10 Ini poin History itu? Channel maksudnya? Bukan. Tadi Friday Everyday Channel. Nanti kemudian tolong sekarang ditayangkan saja sekarang biar sama Bang Anggi. Lagi diproses. Ya, Baru dikirim barusan soalnya. itu kemudian ada 10 hal. Yang terakhir kemudian soal ada 8 bukti dari yang sumbernya resmi dari NED National Endowment for Democracy. Dan laporan ketika tahun Anda ditanyain, 2023. Anda ragu untuk mempertanggungjawabkan itu masalahnya. Mas, ini kan saya belum selesai. Tapi nanti kemudian dikasihin langsung ke Mas Wawan. Nah sekarang saya itu mau lanjut sebetulnya, boleh nggak lanjut Silakan. Mas Aiman? Nah saya ingin beberapa menit saja untuk menunjukkan. Nah sekarang kan kita tadi sudah melihat ada kemungkinan 3 kan. Mas Wawan saya kira bisa menilai yang apa yang saya katakan. Yang pertama itu soal injustice. Itu adalah penyebab Ketidakadilan pertama. ketidakadilan. Kemudian yang kedua soal tadi Geng Mas Solo. Anies sudah bilang geng Solo penyebabnya. Oke. Dan tadi saya sebutkan. Yang ketiga, Yang ketiga soal keterlibatan CIA. isu hangat kadang bikin penat, Oke. apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan sedang kembali dengan detil apa yang disampaikan oleh Bung Buniani. Sesaat lagi.